Mengapa hari-hari ini Bali menjadi sorotan? Villa-villa, tempat-tempat di sana disulap menjadi lab narkoba. Ini ditangkap di lingkungan asing. Ini untuk pesta tahun baru. Nah, kita akan coba buka. Nah, ini dia. Ini barang bukti yang tangkapan dari Bali. Ini apa ini, Jenderal? Saya akan mendekat ya. Saya coba mendekat. Disebutkan tahanan dan narapidana 7 orang lari ataupun kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Dan kami yakinkan pasti otak untuk melarikan diri si Murtala. Orang ini bukan orang sembarangan seperti itu. Anda mau katakan bahwa ada backupnya, ada orang yang membackinginya. Selasa 17 November lalu, Rutan Salemba digegerkan dengan 7 tahanan dan narapidana yang kabur dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Mereka diketahui kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7 pagi dengan menjebol tralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. Tak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba tidak aktif saat ketujuh napi kabur. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Ketujuh tahanan dan narapidana Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang kabur antara lain Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Dan Murtala gembong narkoba 110 kg sabu. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba mengambil cuti tepat saat ketujuh tahanan kabur. Akibatnya Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan sengaja atau mungkin terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan, terdiri daripada ada yang Kalapas, ada yang Karutan, ada KPLP, bahkan ada pegawai daripada sipil yang terlibat di dalamnya. Pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di samping Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Siapa sangka 12 November silam, pukul 7 waktu Indonesia Barat, disadari bahwa ada 7 orang narapidana dan tahanan yang kabur lewat gorong-gorong di sini. Sosok yang kabur adalah Murtala Ilyas yang dianggap sebagai gembong kelas kakap narkoba. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa ambience atau suasana di sini. Kami sengaja bersiaran malam hari untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian keadaan di sini, yang mana disebutkan perencanaan itu sudah dilakukan secara matang dan kemudian suasana gelap. Ya, seperti inilah keadaannya. Dan kalau kita lihat di sini ada lampu yang menyala seperti ini, tapi kita minta tolong dimatikan Pak lampunya Pak, berkenan Pak. Nah, oke, seperti ini suasana di sini. Ya, sobat, Murtala Ilyas dan narapidana lainnya melarikan diri lewat gorong-gorong di sini. Tapi kalau kita lihat ya, ini adalah tingginya pagar yang mana ada kawat di atas sana yang membuat tidak mungkin siapapun, hampir tidak mungkin tentu saja siapapun bisa
memanjat ke atas dan kemudian melompat ke bawah. Ya, saya akan mendekat ya. Saya coba mendekat. Oke. Nah, di sini dia disebutkan tahanan dan narapidana 7 orang lari ataupun kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Gorong-gorong ini, gorong-gorong yang ukurannya sesungguhnya bisa dikatakan ya cukup luas ya. Anda bisa lihat ini. Ini ukuran di mana siapapun bisa melintas di sini. Ukuran yang mana orang bisa merunduk dan berjalan di sini. Dan kalau kita lihat tralisnya sudah dirapikan kembali. Ada bekas las di sini nih. Terlihat jelas ini bekas lasnya yang memperkokoh kembali tralis seperti ini. Ya cukup kokoh ya sekarang ya. Tapi masih terlihat jelas nih. Ini adalah bekas las yang semacam perbaikan lah. Ini bekas las yang kesan baru ya, baru dan memperkokoh kembali tralis-tralis di sini. Disebutkan Murtala Ilyas bersama dengan tahanan dan narapidana lainnya melarikan diri lewat ventilasi ataupun tralis di kamar mandi. Kemudian menggunakan sarung untuk melompat. Melalui gorong-gorong inilah mereka keluar. Dan jejak pelariannya entah kini masih dicari. Tapi siapa sangka mereka mampu membobol tralis seperti ini. Karena kita tahu bersama mereka adalah seorang yang berstatus sebagai seorang yang dijaga ketat oleh petugas. Bagaimana mungkin mereka bisa membobol ini? Apa iya ada bantuan pihak luar yang menyiapkan strategi kaburnya para tahanan dan narapidana ini? Maka kita akan cari tahu tentu saja. Tapi yang jelas disebutkan sosok Murtala Ilyas CS adalah sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena yang bersangkutan disebut salah satu gembong narkoba yang sudah lama bermain di narkoba. Ia seorang residivis yang ditangkap kembali dan dengan barang bukti yang tidak sedikit, dan dia harus dicari kembali karena sudah bebas melintas lewat gorong-gorong ini. Aliran airnya kalau kita lihat nih, aliran airnya sungguhnya cukup deras ya. Apalagi disebutkan pada malam itu ada hujan yang cukup deras. Yang sangat disayangkan kalau kita lihat memang di sini dengan gorong-gorong yang seluas ini kita melihat tidak ada pengawasan dari petugas rutan yang ada di sekitar sini ya. Ya kita paham bahwa memang pengetatan dilakukan di dalam, namun di area luar saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Saya akan tunjukkan betapa kemudian di luar rutan ini ya minim pengawasan. Disebutkan CCTV rusak di dalam. Dan CCTV di daerah ini kita coba cek, disebutkan tidak ada. Dan persis di depan pos RW 42 Kelurahan Rawasari. Dengan Pak siapa Pak? Pak Pendi. Pak Fendi ya, Pak Effendi ya, Pak petugas jaga di sini. Iya. Bapak masih mengingat Pak peristiwa kaburnya para tahanan? Kagak ngelihat Pak. Nggak ngelihat Bapak? Nggak ngelihat. Oke. Yang Bapak ingat apa? Cuman pas ada pagi-pagi kita mau pulang sini udah ada rame-rame jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi rame. Disadari bahwa semuanya sudah kabur gitu Pak. Apa yang tersisa di sana Pak? Ya. Apa yang tersisa? Apa yang tertinggal? Ada sisa kaos kutang Kaos kutang sama potongan besi. potongan besi. Nah, potongan besi terus apa lagi Pak? Iya. Oke. Bapak malam itu sedang jaga? Sedang jaga bertiga Pak. Jaga Bapak bertiga. Sampai jam berapa Pak? Jam setengah 6 pagi. Waktu jaga, Bapak melihat ada gerak-gerik yang aneh di sini Pak? Kagak ada. Nggak ada Nggak Pak? ada. Oke. Waktu itu Bapak ceritakan kepada kami suasana sedang hujan deras kami dengar, betul Pak? Betul Pak. Habis sorenya hujan deras. Mhm. Setelah jam 5 sampai habis isya masih hujan. Oke. Kita belum keadaannya dalam keadaan sepi. Ya kita jaganya masih tidak ada. Kita mau tanya nih mengenai penerangan Pak. Ini penerangannya, ini lampu jalan ya Pak ya? Lampu jalan. Ini nyala terus iya. lampu jalan? Lampu jalan nyala. Nyala, oke. Kalau yang satu lagi ini lampu apa nih Pak? Lampu RW. Lampu RW, bisa dinyalain coba Pak? Nyala. Coba dinyalain. Oke, bisa tunjukkan itu sedang nyala sekarang. Oke, ini nyala nggak kemarin? Nyala. Mati kalau saya pulang mati. Mati, coba dimatiin Pak. Pulang. Oke,
gelap seperti itu ya. Nah, Oke, iya. Pak ceritakan kepada kami Pak, ada CCTV nggak di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada CCTV? Nggak ada. Masa iya Pak, di sekitaran sini nggak ada CCTV Nggak Pak? ada, Pak. CCTV paling dekat di mana? Ini sebelah situ, Pak. Temen nggak sampai kemari, Pak. Coba tunjukkan pada saya Pak, CCTV-nya Pak. Boleh Pak? Kemana Pak? Ada 2 di tiang, ada 2. Coba Temen ini ke dalam. Coba lihat Pak di sini, di atas itu Pak. Iya, di tiang. Oh di tiang tuh ada CCTV. Ada CCTV, no. 2. Oh ya betul tuh, itu CCTV-nya. Coba ditunjukkan kepada pemirsa, itu CCTV-nya. Betul, tapi dia mengarahnya ke Bawah. ke bawah Pak. Iya. Kok bisa mengarah ke bawah ya CCTV-nya ya? Kurang tahu deh itu. Lah, apa yang mau dijaga dari bawah? Harusnya kan tahu. dia mengarah ke arah jalan. Kurang Ini tahu selama saya. ini CCTV di atas ini mengarah ke bawah aja? Iya. Atau jangan-jangan baru berubah? Enggak, emang ada dulu nggak ada. Kemudian ada 2 ya Pak di CCTV ya? Yang mengarah keluar sini dan ke dalam. Tapi yang tangkapannya nggak masuk ke arah Nggak sana. ada, udah kosong. Oh, sayang sekali. Sehingga ya pergerakannya tidak tercapture Iya, ataupun iya. tidak terekam ya Pak ya? Iya, nggak ada. Nah, jadi yang untuk mengarah ke bawah ini rekamannya sampai ke wilayah mana aja Pak? Kurang tahu Pak saya, Pak. Itu nggak tanya gitu. Oh, Cuman gini ke bawah di sini doang dia. cuman di sini aja, Iya. sekitar kita. Iya. Pak, saya mau nanya, pernah nggak mau ditambah penjagaan di sini Pak? Atau semacam ada menambah pos jaga lah, pihak rutannya segala macam? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Dan gorong-gorong itu memang seluas itu ya Pak? Iya. Nggak berubah dari dulu Pak? Enggak. Dan tralisnya lapis 2 sebelumnya atau memang sudah 1 lapis saja? 1 lapis itu baru ditambah. Oh itu baru ditambah? Tambah. Oke. Jadi tralisnya sekarang ditambah ya Pak ya? Dari sepenglihatan Bapak atau perkiraan Bapak, pergerakannya ke arah mana Pak? Arah cetakan negara ke jalan raya. Oh ke arah jalan raya, Iya. karena itu ke arah jalan umumnya ya Pak ya? Kalau ke dalam nggak mungkin komplek. Oh karena ke arah kiri kita adalah komplek ya Pak ya? Komplek perumahan? Iya. Murtala merupakan pemain lama dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Pada 2016 silam, Murtala ditangkap BNN atas dugaan tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba. Bukannya kapok, Murtala kembali menjalankan bisnis haramnya di Maret 2024 yang pada saat itu ia ditangkap atas kejahatan sama dengan barang bukti 110 kg sabu. Ya, semua diiming di 500 juta. 500 juta semuanya nih? Iya. Apa per kilonya berapa gitu? Enggak semua. Semua dapat 500 juta? Iya. Abang kaget tidak mendengar nama sosok yang dianggap kakap Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas ini kabur dari rutan Salemba? Tentu kaget karena kan Murtala ini menjadi atensi kita dan sudah kita sampaikan bahwa Murtala ini jaringan besar. Namun dari pihak kementerian sudah mengambil langkah untuk mencari penyebab kaburnya si Murtala Ilyas ini. Artinya di antara 7 orang yang melarikan diri dari rutan Salemba, sosok Murtala adalah sosok yang dianggap gembong ya di sana. Ya, yang paling besar saat ini. Sosok yang barangkali menjadi sorotan tajam untuk dipastikan untuk segera ditangkap ya. Dan kami yakin kan pasti otak untuk melarikan diri si Murtala. Karena saat ini kita sedang melakukan penyidikan TPPU kembali. Ya, jadi kasus yang kemarin dia menang di MA, saat ini kita lakukan penyidikan ulang untuk Tindak pidana pencucian uangnya. ya sekarang sedang berproses. Sebanyak berapa itu? Sekarang masih berproses. Sebanyak Yang berapa? dikembalikan di MA itu 142 M. 142 miliar. Ya, dikembalikan oleh MA. Oke, sesungguhnya mengapa sosok yang saat ini menjadi DPO setelah kabur dari rutan Salemba, mengapa membutuhkan perhatian khusus? Mengapa harus membutuhkan atensi khusus sosok Murtala ini? Karena tadi itu kelihaian dia sudah divonis pada kasus sebelumnya yang ditangkap oleh BNN dan sampai dia bisa menang dalam gugatan kasasi di MA berarti kan orang ini bukan orang sembarangan seperti itu. Anda mau katakan bahwa ada backupnya, ada orang yang membackinginya? Kalau itu kita perlu pembuktian ya, kami tidak bisa menyampaikan demikian, tapi yang jelas dia pasti orang yang kuat.
Nah, dari informasi yang Anda terima tadi, Pak Hermanto, Anda sebutkan bahwa yang bersangkutan diduga kuat menjadi otak dari pelarian bersama dengan narapidana lainnya. Anda dapat informasi dari mana? Karena dari struktur di jaringan dia selalu memiliki orang-orang di sekitarnya dan dia bisa mengendalikan orang tersebut. Dan sampai saat ini juga dia termasuk jaringan yang paling kuat di antara jaringan-jaringan yang lain. Oke. Terbukti dia begitu baru keluar berapa tahun dia bermain lagi dan kita tangkap 105 kilo. Berarti kan dia nggak ada efek jerak. Bahkan sekarang udah di dalam rutan juga dia bisa kabur. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan JSDN, Kepolisian Malaysia, kebetulan ada kunjungan di sini. Oke. Salah satu atensi kita selain Freddy Pratama adalah Murtala. Oh, Karena kami yakin, kalaupun dia keluar negeri, dia pasti ke Malaysia. Karena dari data perlintasan Murtala beberapa kali kita cek, itu ada di Malaysia. Begitu dia selesai keluar dari penjara pada saat kasus sebelumnya, dia juga langsung ke Malaysia. Ada satu hal yang saya harus singgung kepada Anda mengenai bagaimana upaya kampanye perlawanan terhadap narkoba itu menjadi atensi dari Kapolri. Ia menyebutkan akan menggandeng influencer. Kita akan mengaktifkan duta anti narkoba, utamanya kita rekrut dari influencer, dari artis yang pernah menjadi pengguna. Demikian juga dengan bekerja sama dengan influencer-influencer ternama yang lain. Karena kita lihat saat ini kan era digital. Influencer itu kan banyak followers. Iya. Harapannya dengan menggunakan influencer yang banyak followers ini bisa menyampaikan pesan-pesan edukasi tentang bahaya narkoba. Dan kami harapkan juga yang menjadi duta anti narkoba nanti tentu saja yang harus bersih dari narkotik ataupun orang yang sudah pernah kena namun benar-benar dia sudah sembuh gitu. Bro AB berkenan atau nanti kita lihat juga bisa memenuhi kriteria ya apa salahnya seperti itu. Oh, ini menarik ini. Ya. Jurnalis ditawari menjadi duta anti narkoba, itu nampaknya belum pernah terjadi. Ya bisa saja kan, yang penting Anda bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan bisa menjadi contoh juga dalam kehidupan sehari-hari memang benar-benar jauh dari dunia narkoba demikian. Saya betul-betul tersanjung atas itu dan bagi saya pun itu tanggung jawab yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus ditekuni serius karena ada kampanye besar perang melawan narkoba di sana, ada komitmen besar. Terima kasih. Kombes Pol Suhermanto, Kasubdit 3 Dirtipit Narkoba Baris Krim Polri sudah berbincang bersama saya. Terima kasih. Ini betul ya, belum pernah ada media satupun yang masuk ini adalah ke ruang barang bukti. Pengamanan barang bukti yang cukup ketat, super ketat ya. Inilah detik-detik Baris Krim Polri menggerebek sebuah villa di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali yang dijadikan pabrik narkoba jenis hasis pada Selasa 19 November lalu. Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus 4 orang tersangka dan rupanya rumah ini dijadikan laboratorium oleh para tersangka untuk memproduksi narkoba jenis hasis, pil koplo atau Happy Five, dan ganja. Polri kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas narkoba dalam kurun waktu sebulan. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba dan ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Barang bukti yang berhasil disita mencakup berbagai jenis narkoba, mulai dari sabu, ganja, pil Happy Five, ekstasi, hingga kokain yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia.
Kapolri pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus memutus rantai peredaran narkoba dan memerangi sindikat internasional yang beroperasi di Indonesia. Sobat saya Abraham Silaban, saya akan menunjukkan kepada Anda secara eksklusif satu tempat yang memang belum pernah diekspos ke publik. Ini tempat tentu saja menjadi safety, tempat di mana semua barang bukti yang kaitan dengan narkoba disimpan di sana. Dan segala tangkapan yang masuk di bawah Baris Krim Polri akan dibawa ke sana. Dan kita akan lihat bagaimana pengamanan yang dilakukan di sana. Tentu ini kaitannya dengan komitmen untuk pastikan bahwa setiap barang bukti itu tidak tercecer dan itu juga akan kemudian dihanguskan dan para tersangka akan ditindak, melacak dari barang bukti itu, melacak dari transaksi keuangan dan lain sebagainya. Ini belum pernah dibuka dan ini hal yang luar biasa bagi saya, Abraham Silaban. Saya akan bersama dengan Dir Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa. Bang Mukti, apa kabar? Sehat, Bang? Pak B, selamat siang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang, ini betul ya, belum pernah ada media satupun yang masuk ini adalah ke ruang barang bukti. Pengamanan barang bukti yang cukup ketat, super ketat ya. Di mana kita menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota terhadap barang bukti kita. Oke. Akan tunjukkan barang bukti yang ada di dalam, tapi yang kita tunjukkannya yang di Bali, karena yang lain sudah dimusnahkan, dan barang bukti kemarin sudah dipindahkan, sudah diambil oleh Polda masing-masing untuk dimusnahkan di Polda masing-masing. Ya, sekarang kita hanya bisa melihat barang bukti hasis yang di Bali, yang mungkin minggu depan juga akan dimusnahkan juga oleh kita semua. Oke, luar biasa. Berarti memang di sini ekstra safety ya? Ini adalah kunci pertama dipegang oleh Pak Wadir, namun karena Wadir sudah pindah tugas, maka dipegang oleh Direktur. Ya, ini kunci pintu pertama. Oke, kita akan masuk ke sini. Ini kunci pertama ya. Kunci pertama dipegang oleh Wadir, berikutnya adalah ini kunci kedua yang dipegang oleh Kasubabinop dari pihak Kuntu. Jadi sengaja dibuat berlapis-lapis. Ya, satu orang hanya pegang berapa kunci, tidak bisa semua dipegang kunci. Jadi masuknya masih bareng-bareng. Oke. Tunggu bentar, Dir aja nggak bisa masuk? Nggak bisa, ya, kecuali hanya pintu depan. Kecuali Dir manggil semua stafnya untuk buka, baru bisa pengecekan. Se-safety itu berarti, Bang? Iya, harus demikian. Memang prosedurnya seperti itu, SOP yang dibangun? SOP yang begitu. Oke, dan termasuk transfer keluar masuk barang yang masuk ke dalam ataupun keluar juga mengikuti prosedur yang sama? Ya, harus, karena tiap orang pegang kunci berbeda-beda. Jadi sekarang kita buka ya, udah kebuka oleh sebuah. Nah, sekarang ini subdit nih. Yang kita buka adalah sekarang BB-nya subdit 4 yang masih ada 4 ya? Yang baru tangkapan dari Bali? Iya, Bali kemarin. Yang kasus di mana kalau nggak salah di Uluwatu itu ada 4 tersangka ya, Bang? Betul. 4 tersangka di villa ya? Villa. Oke, ada hasis, ada ganja. Ada hasis, ada heavy vape dan ketrik. Oke. Model baru vape yang digunakan sebagai hasis. Jadi hasis yang dicairkan digunakan dijual bebas. Ini yang takut disalahgunakan oleh para pemuda. Jenderal, izin, sebelum kita ke sana, saya lihat ini loker-loker ya. Ini kalau kita hitung ini loker, ya 10 blok lah bisa dikatakan. Tapi kalau kita lihat ya, ada juga di situ tuh ada semacam kotak-kotak ya? Ya, kotak-kotak ya. Oke, dan model kuncinya juga? Ya, sangat-sangat susah dibuka, dibongkar. Dan sulit tembus inilah. Coba ya. Ini juga ya? Ya. Oke. Dan ini ada pengawasan TV dari ruangan direktur. Jadi direktur bisa monitor. Nah, Anda lihat itu. Ya, CCTV. Sobat, dipastikan bahwa di sini extra safety dan semua termonitoring lewat CCTV. Ada satu CCTV di sudut ada dua. Satu, ada dua. Ada dua CCTV di sini. Sama di pintu juga ada. Sama di pintu juga. Ya. Oke, jadi pengamannya ekstra untuk barang bukti. Jenderal, boleh kita lihat barang yang kita mau buka, hasis itu? Ini hasis mana, Bu? Ini punya subdit 4 ya. Ini saking iya, super, ada dua. Super Anda bisa lihat ya, super ketat di sini ya, ekstra ketat. Jadi ada dua model gembok seperti ini. Jadi saya boleh pegang ya, boleh. Jenderal, boleh pegang ya Bu ya. Jadi inilah seperti ini. Ini gemboknya ya. Ini ganja udah lak nih. Oke, ini ganja nih. Ini tangkapan subdit 4 juga ganja ya. Baru ganja juga ya. Udah dilak semua. Kita nggak bisa buka kalau begini. Karena mau siap dimusnahkan dan disisihkan nanti oleh JPO. Berapa banyak ini? 105 kg. 105 kg ganja. Dan ini akan segera dimusnahkan. Ya, termasuk juga yang tanggal Bali. Begitu berangkasnya dibuka, langsung tercium baunya ya, Jenderal. Bau ganja ya. Langsung bau ganjanya langsung terasa betul. Tapi ketika tadi dalam kondisi tertutup, kita nggak mencium apa-apa karena memang ini
model berangkas yang begitu kedap, keras, dan ya, luar biasa sih. Oke. Dan Ini kalau asis bisa mana? dilihat nih. Ini Sobat, asis nih. Ini model gemboknya seperti ini nih. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa akan melihat barang bukti yang ada di ruang barang bukti ataupun storage yang ekstra ketat. Kita akan coba lihat ini. Ini adalah hasil barang bukti tangkapan di Bali. Ini 2 pekan yang lalu, ya. Dan di situ disebutkan lab yang menghasilkan semacam hasis, ya. Disebutnya hasis itu. Hasis dan Happy Five. Hasis dan H5. H5 atau Happy Five. Oke, hasis ini ceritakan sedikit kepada kita, Jenderal. Ini Jadi, apa ini? hasis ini adalah bahan bakunya dari ganja ya, dari ganja. Dari tanaman kanabis. Dari ganja kanabis, terus diolah oleh mesin, ya, disaring oleh mesin, sehingga dia menjadi lembek hasis ya. Itu untuk hasis cetak. Tapi kalau yang cair itu yang berbahaya. Tapi ini macam ini ya. Macam ini. Iya, Nah, ini tunjukkan vape kepada ya. kita. Ini vape. Makanya hati-hati masyarakat, saya himbau hati-hati beli vape. Karena udah campuran banyak oleh ganja. Tapi alhamdulillah ini belum sempat beredar, kita udah tangkap ini. Oke, berarti boleh kita buka ini, Jenderal? Boleh. Nah, kita akan coba buka. Nah, ini dia. Ini barang bukti yang tangkapan dari Bali. Ini apa ini, Jenderal? Kita akan coba buka. Nah, ini dia barang buktinya, sobat. Saya Abraham Silaban bersama dengan Brigadir Jenderal Mukti Juharsa melihat langsung ini barang bukti yang tangkapan dari Bali. Ya. Ini ada wilayah yang digerebek di sana dan kita lihat ini. Izin saya pegang ya, Jenderal ya. Nah, berarti ini memang plastik dikhususkan juga memang dan dilabeli dari ini barang bukti Sudin 4. Dirtipid Narkoba Bareskrim Sudin 4 dan Subdit 4. Ini apa ini, Jenderal? Ini hasis nih. Hasis. Aromanya kok kuat sekali ya? Ya, kuat. Kalau dibuka udah bau. Kalau nggak dibuka tutup ya dia kedap, nggak bau. Oke, memang terasa kedap. Jadi dia dari tanaman kanabis diolah menjadi bentuk serbuk seperti ini. Dicacah. Oke. Dan ini disebarkan ke wilayah mana saja? Kemarin ya di satu kafe, mungkin dia mau grand opening kafe. Iya. Tapi keburu kita tangkap ini dan kita tangkap di kafe juga ada. Ada hasis dan ada H5. Oke. Happy Five. Wow, ada banyak nih, Jenderal nih. Banyak sedikit ini. Banyak. 132 kilo ya. Dan harganya 132 kilo. 133. 133 kilogram untuk hasisnya saja. Iya. Oke. Jadi kalau kita rupiahkan ya, bukan harga dikompresi ke rupiah, mungkin sekitar 1,5 triliun. Ya, harga hasis dan harga daripada Happy Five. Oke, ini sekarang kita buka ya, Jenderal ya. Nah, dibuka kepada kita dan tunjukkan kepada kita secara eksklusif nih. Ini adalah barang jadi Happy Five yang siap cetak yang menjadi kapsul. Menjadi pil. Menjadi pil, ya, dicetak melalui pil, ya. Ini udah tercetak 1000 butir H5, pil H5. Oke. Boleh saya pegang ya, Jenderal ya? Boleh. Kita sudah menggunakan sarung tangan di sini, memastikan segala sesuatunya memang tidak meninggalkan jejak apapun kita di sini. Ini namanya Happy Five dan dia dalam bentuk serbuk seperti ini. Dan ini yang biasa disebarkan ke semacam night club ataupun klub-klub itu, klub malam dan sebagainya. Ya, untuk dugem lah. Dugem biasanya segala macam. Dan tentu itu juga dilarang keras dan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Kasih tahu kepada kita, Jenderal. Ya, betul. Itu melanggar hukum. Ya, ini golongan psikotropika ya. Kalau tadi hasis golongan narkotika. Ya. Oke, dan berapa banyak ini didapatkan dari... Ada 1000 butir tadi. 1000 butir? Iya, 1000 butir. Ya. Jadi totalnya kalau di semuanya antar hasis semua tadi 1,5 triliun. Pengungkapan kita di Bali. 1,5 triliun. 5 triliun? Ya, kurang lebih nilai itu segitu. Berapa orang tersangka yang diamankan? Kita 4 orang tersangka kita amankan. 4 orang? Iya. Oke, ini apakah terlibat jaringan internasional? Ya? Pasti ya, karena barang-barang ini adalah dari Belanda, ya, dari Belanda. Bahan baku bahan baku dari Cina semua. Dan yang kita tangkap di Jogja kemarin itu ada sebagian kecil yang akan dijual ke Belanda. Tapi bukan kita tangkap di Jogja. Jadi penangkapan awalnya dari Jogja. Oke. Ada berapa
55 kilo hasis di Jogja kita tangkap, ya. Dari itu kita amankan, kita cek bukti pengirimannya ternyata dari Bali. Ya. Dan ini luar biasa ya, ini tangkapan yang tidak sedikit, dan saya juga punya pengalaman dengan Jenderal. Kita lagi dan lagi kita menyoroti Bali. Saya masih ingat, saya bersama dengan Pak Mukti Juharsa juga, kita melihat ada villa di sana yang dimana kawasan rubanahnya atau di basementnya itu dimodifikasi, dan itu adalah jaringan internasional juga. Ada ini mafia Rusia Ukraina yang terlibat di sana. Dan lagi pertanyaan saya adalah yang di mana kasus waktu itu saya masih ingat biji ganja atau kanabis yang dibawa adalah dari Rumania kalau saya nggak salah. Rumania. Nah, kalau yang satu ini untuk bahan dasar membuat H5 ataupun Happy Five ini, Anda sebutkan tadi dari China. Nah, ini bagaimana mungkin ini bahan dasar pembuatan barang-barang haram narkoba begitu mudahnya masuk ke negara kita? Kita kerjasama dengan Bea Cukai ya. Jadi kita pantau masuk barang ini, makanya kita tahu pabrik yang ketiga ini karena banyak masuk ke tempat itu. Begitu. Ada barang dan alat masuk ke alamat itu, kita pantau dan kita tangkap langsung. Nah, emang mau sempat beredar ke kafe karena ada Grand Evening, nama kafenya kalau nggak salah apa dia kemarin saya. Fab Monkey. Ya, Fab Monkey. Di situ sudah didapatkan kurang lebih ada 2.000 ya. 2.000 butir, 2.000 atau 5.000 butir. Pil Happy Five dan ada kurang lebih 5 kilo hasis. Mengapa hari-hari ini Bali menjadi sorotan, menjadi tempat di mana kita tidak bayangkan, villa-villa, tempat-tempat di sana diubah, disulap menjadi lab narkoba? Ya mungkin dianggap para pengguna atau pembuat ini Bali tempatnya nyaman, safety, karena mungkin sistem orang bule kan tidak pernah mau tahu. Ini pun ditangkap di lingkungan orang-orang bule, di villa ini lingkungan orang-orang asing ya, orang asing. Mungkin dianggap nyaman, kan mereka tidak peduli dengan lingkungan. Begitu beda dengan kita di Bali atau di daerah-daerah perkampungan masih peduli dengan lingkungan. Apa yang diproduksi di sana memang khusus disebarluaskan untuk wisatawan di Bali atau memang ini untuk pesta tahun baru? Pesta tahun baru. Dia akan ke Jawa juga ya. Jawa itu semua dia akan diedarkan barang ini. Begitu. Tapi kan di Jogja sebagian akan dikirim ke mana tuh, ke Belanda, tapi kita baru tangkap 2. 4 sudah diamankan, masih ada yang dicari? Masih DPO ya, masih ada 6 DPO ya. Mungkin salah satunya ada WNA ya. Kita masih ada warga negara asing juga. Ada, tapi kita belum bisa ekspor. Oke, dan ini harus kita karena sangat-sangat sulit kalau kita ekspor untuk warga negara asing. Nanti kita coba. Oke. Ini terakhir ya Jenderal ya. Ini kan kita ada di ruang yang mana memang hampir tidak pernah dibuka kepada publik, dan saya mungkin barangkali yang pertama untuk masuk ke ruangan ini sebagai media tentu ya Jenderal ya. Nah, yang ingin kita ketahui adalah ketika barang bukti sudah masuk di sini, dan tentu barang bukti itu harus dimusnahkan karena itu adalah amanat dari undang-undang, setiap tangkapan dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian prosesnya sampai ke sini dan berapa lama prosesnya hingga pada akhirnya nanti dibawa ke pemusnahan? Baik, ya, jadi kita pemusnahan kita minta bantuan kepada Dipropam ya untuk mengawal anggota kita juga jangan sampai ada barang-barang juga digelapkan oleh anggota kita. Jadi kita menggunakan Propam ya untuk sama-sama dan pihak kejaksaan untuk mengambil barang bukti dan menghitung serta memusnahkan. Oke. Dan nanti bersama-sama lah di sana pemusnahannya. Dan itu juga bertahap ya. Bertahap. Kalau kita lihat di sini memang sudah ada beberapa barang bukti yang terkunci dan terlihat seperti ini. Beberapa diantaranya sudah dimusnahkan. Dan kami dengar ini bakal segera dimusnahkan. Segera minggu depan dimusnahkan barang ini. Ini akan dimusnahkan semua. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Jenderal. Dan barangkali ada yang ingin ditambahkan ini Jenderal. Ya, jadi kita menambahkan ya bahwa kita pengungkapan untuk di tahun 2024 sampai hari ini untuk ganja ada kurang lebih 6 ton. Untuk sabu kurang lebih 6,2 ton ya, untuk heroin sebanyak 69 gram, kokain sebanyak 11,02 kg, hasis 165,800 gram ya, kurang lebih 105 kg ya. Ekstasi ada 4.267.569 butir ya. Tembakau gila sebanyak 1,5 ton. Kalau kita rupiahkan jumlahnya ada sebanyak 9,8 triliun. Untuk pengungkapan di tahun 2029 sampai hari ini. Karena masih panjang nih, masih ada beberapa hari lagi, insya Allah dapat lagi. Ya. Dan saya harus katakan apresiasi setinggi-tingginya kepada Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa, karena
saya melihat betul bagaimana komitmen Anda untuk perang melawan narkoba. Karena bagaimanapun ini adalah Anda yang ada di garda terdepannya bersama dengan tim tentu saja. Tapi lepas daripada itu, Jenderal, tangkapan demi tangkapan, ungkapan demi ungkapan dilakukan. Tapi ada saja PR yang belum selesai dikerjakan. Betul. Kemarin Pak Kapolri sempat menyinggung mengenai upaya pencarian terhadap Freddy Pratama. Ya. Disebutkan bakal ada 2 jenderal, saya nggak tahu apakah Ya. kemudian Jenderal Ada Pak Mukti yang nanti ada di sana. Pak Kabar Reskrim dengan Gunter ya. Ya, ada Aktif. untuk bekerja keras untuk menangkap Pak Freddy Pratama. Apa yang belum selesai di sana? Ya, kemarin kita sebenarnya sudah mau ketangkap Freddy Pratama ya, cuma kita ada terbentur peraturan-peraturan dari sana sendiri ya. Kita sudah teks bahwa Freddy Pratama ada satu tempat, namun tempat itu tidak bisa dimasuki oleh polisi dari negara Thailand, sehingga kita cancel untuk hal itu. Oke. Ya. Oke. Tapi kita tetap upaya untuk tetap terus ya, kita tetap tiap bulan melakukan Zoom meeting dengan polisi Thailand. Oke. Jika udah titik temu sudah ada, maka kita akan kirim tim lagi berangkat ke Thailand untuk melakukan penjemputan. Kemarin kan Bapak Kapolri bilang, tindak tegas para residivis. Artinya apa? Ya, tindak tegas lah. Nanti kita tindak tegas di lapangan. Ya, Artinya nggak bisa main-main lagi. bisa main lagi. Ya, yang residivis sudah bolak-balik jual beli aja ya, pasal kita tindak tegas. Oke. Ya. Dan hati-hati bagi siapapun yang mau masih bermain-main lagi. Ya. Dan dalam hal ini Kita akan lakukan dengan tegas dan terukur. Ya, luar baik. biasa. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri sudah berbincang bersama dengan kami. Sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Sebuah villa di kawasan Canggu, Bali digerebek jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri 13 Mei 2024. Hunian mewah tersebut disulap oleh penghuninya menjadi laboratorium rahasia pembuatan narkoba jenis ganja hidroponik dan mempredon. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 3 warga negara asing dan 1 warga Indonesia yang disinyalir menjadi bagian sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Saya Abram Silaban mendatangi TKP untuk melihat dari dekat temuan bunker narkoba yang menggegerkan Pulau Dewata tersebut. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Sunny Village di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini penggerebekan yang bisa dikatakan mencengangkan. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Laboratorium narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Seperti inilah tampilannya. Tampilan dari laboratorium mepedron alias bahan dasar pembuatan ekstasi. Ada alat destilasi, alat penyaringan, sampai pada akhirnya menghasilkan bahan-bahan yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan obat terlarang narkoba. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah labnya. Ya, ada mesin cetaknya. Di sini mesin cetaknya. Ya, sudah disita oleh petugas yang jelas. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana kebun hidroponiknya. Bisa berkebun di bawah ataupun lantai bawah, di basement. Seperti ini ketika ia berkebun gambarnya. Nah, ini sudah panen ya. Dan inilah hasilnya, produk dari sindikat jaringan Hidra, jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan langsung dari kawasan Canggu di Kabupaten Badung, Bali.